Hai, minasan konnichiwa. Ketemu lagi di channel Sensei. O genki desu ka? Dalam video ini Sensei akan memberikan materi yang ke-7. Kita akan belajar mengenai fungsi partikel D. Lalu kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengungkapkan ketika kita memberi hadiah atau memberi sesuatu kepada lawan bicara, dan ketika mengungkapkan menerima dari lawan bicara, memberi menerima. Oke, baik. Kita ke pola pertama ya. Di sini kita akan belajar nih fungsi lanjutan dari partikel D. Yang kemarin fungsi partikel D itu sudah kita pelajari di bab 5, yaitu artinya, masih ingat? Oke, yang artinya untuk kendaraan. Oke, misalkan watashi wa hikouki de Nihon e ikimasu. Oke. Hikouki de Nihon e ikimasu. Masih ingat ya? Jadi pergi ke Jepang naik pesawat. Di sini fungsi partikel D untuk menyatakan kendaraan. Yang kedua, di bab 6 kemarin untuk menyatakan apa? Masih ingat? Hai, untuk menyatakan tempat kejadian aktivitas. Hai, atau ya kalau menyebutnya sih TKP gitu aja ya, tempat kejadian perkara. Oke, misalkan ya shokudo de tabemasu. Makan di kantin. Jadi tempatnya adalah di kantin, menunjukkan tempat kejadian aktivitas. Hai. Nah, yang di bab 7 ini, fungsi partikel D yang berikutnya adalah untuk menunjukkan alat atau cara dalam melakukan perbuatan. Oke, alat atau cara. Nah, kita langsung ke nomor 1 di sini contohnya ya. Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Jadi orang Jepang makan nasi menggunakan sumpit. Oke. Indonesia jin wa spoon to fork de gohan o tabemasu. Orang Indonesia makan nasi dengan spoon. Nah, spoon itu ada di kosakatanya ya. Itu adalah sendok, dan fork, garpu. Amerika jin wa knife to fork de gohan o tabemasu. Orang Amerika makan nasi menggunakan pisau dan garpu. Hai. Jadi di sini adalah alat atau cara. Misalkan ya kalau orang Indonesia mungkin gampangannya ya T ya, kan tangan ya. Tede tabemasu. Makan menggunakan tangan. Makan pakai tangan. Hai. Minasan wa, nah ini pertanyaan. Minasan wa nande gohan o tabemasu ka? Nande gohan o tabemasu ka? Watashi wa atau sensei wa te de gohan o tabemasu. Hai. Sampai di sini paham? Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Baik. Yang kedua, fungsi partikel D yang tadi ya, alat atau cara. Nah, di sini untuk mungkin cara ya.
atau ya bisa diartikan menggunakan gitu ya, cara dia menggunakan. Watashi wa nihongo de reporto kakimasu. Saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Nah, caranya menulis laporan itu bagaimana? Yang menggunakan bahasa apa gitu. Dia mengungkapkannya dengan bahasa atau menuangkan laporannya itu ke dalam bahasa Jepang. Eigo itu bahasa Inggris dan Chugokugo bahasa Cina. Chugokugo de reporto o kakimasu. Tegami o kakimasu. Bebas ya. Hai. Kalau misalkan ada juga nih cara atau sebenarnya satu lagi juga cara sih. Oke, kalau sensei menyebutkan media ya. Media. Misalkan nih, watashi wa terebi de nihongo o benkyou shimasu. Oke, saya terus pakai kanji ya untuk yang nihongonya. Terebi de nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang menggunakan ya dengan caranya nih. Medianya apa? Televisi. Jadi mungkin kalau misalnya yang ada di Jepang nih sering nonton ya sumo atau acara berita Tenki Yoho kayak gitu ya untuk yang ramalan cuaca. Tenki Yoho. Tenki tulisannya gimana? Tenki Yoho gitu ya. Hai, Tenki Yoho ramalan cuaca. Nah, di situ bisa juga untuk belajar ya. Terebide nihongo benkyou shimasu. Latihan untuk listening. Hai. Atau anime de juga bisa. Anime de nihongo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang dengan anime atau kartun. Hai. Ja, segi. Sangbang. Nah, kita akan mengungkapkan apa ya? Bagaimana cara mengatakan sebuah kata atau kalimat ke dalam bahasa lain misalkan. Misalkan, minasan nggak tahu ini bendanya apa, ini kosakatanya apa, ini dalam bahasa ini apa, nah kayak gitu. Nah itu kita pakainya seperti ini polanya ya. Kata yang ingin ditanyakan, arigato wa eigo de thank you desu. Ini untuk menyatakan arigato dalam atau di dalam bahasa Inggris adalah thank you. Arigato wa Spaingo de gracias desu. Arigato wa Chugokugo de shieshe. Shieshe desu. Nah, oke, ini bacanya shieshe. Bahasa Cinanya gitu kali ya. Hai. Hai, segiwa ada taigo. Arigato wa taigo de nan desu ka? Nah, ini untuk bertanya nih. Minasan kalau misalnya ada kosakata baru, nanya ke gurunya, nanya ke temennya, atau nanya ke orang Jepang juga bisa. Kore wa nihongo de nan desu ka juga bisa. Mau ditanyakan bakal dalam bahasa apa gitu. Bebas. Di sini mau ke bahasa apa? Oke. Mau Jawa, Sunda, bahasa Bugis, bahasa Batak, atau terserah. Bahasa Inggris juga boleh. Misalkan kita nanya, buku wa eigo de nan desu ka? Hai, kotae wa hon desu. Gitu ya. Buku wa eigo de nan desu ka? Makanya nan ya, bukan nani ya. Atau misalkan minasan nggak ngerti kosakatanya nih di Jepang misalkan ya. Bisa tunjuk aja. Kan kita pelajari di bab 2 kan sudah ya. Kore sore are. Kore wa nihongo de nan desu ka? Ini bahasa Jepangnya apa gitu. Kore wa nihongo de nan desu ka? Gitu. Ini adalah nihongo de nan desu ka? Hai.
Jatsuki. Yongbang. Nah, kita akan belajar nih untuk yang mulai 4. Ini nomor 4 adalah pola di mana kita akan belajar sesuatu segalanya yang dari kita ke orang lain atau dari A ke B. Nanti akan ada kosakatanya. Agemas memberi, kakemas menelpon. Setelah itu ada osiemas memberitahu atau mengajarkan. Sore okurimas. Oke. Dan ada kasimas. Baik. Ada 4 kosakata di sini. 4 atau 5 ya? 5 ya. Ada 5 kosakata di sini di mana kosakata ini mengandung arti dari kita atau dari A ke B, dari orang satu ke orang lainnya. Oke, anggaplah pihak pemberinya A ya, berarti dari A ke B, dari kita ke orang lain, kita adalah pemberi. Kalau kakemas kan juga artinya menelpon kan dari diri kita ke orang lain. Osiemas juga mengajarkan dari diri kita ke orang lain, ke audiens gitu ya. Okurimas juga sama, dari kita ke keluarga misalnya. Oke, dari sumbernya berarti dari kita. Kasimas juga meminjamkan juga. Oke, ini adalah sumbernya. Nah, di sini berlaku untuk pola kalimat watashi wa, berarti ini sumber ya. Sumbernya. Sato-san ni denwa o kakemasu. Saya menelpon. Ya, ini sudah artinya denwa o kakemasu, menelpon. Ya, ini kepada sih, boleh ya. Diartikan saya menelpon Pak Sato. Nah, untuk yang sebelum nih di sini berarti adalah sasaran. Oke, perlu di ingat-ingat ya ini ya, karena ini nanti akan membingungkan. Ya, kalau misalkan belum paham. Pahamin dulu ya. Di sini adalah sasaran. Tomodachi ni denwa o kakemasu. Cici ni kazoku ni koibito ni, ya, pacar ya, koibito dan sebagainya. Oke. Sensei wa minasan ni nihongo o oshiemasu. Oke, jadi kan sumbernya dari sensei. Sensei wa minasan ni oshiemasu. Oke, atau nihongo o oshiemasu. Ni dulu baru o. Oke. Haha ni presento. Presento hadiah ya. Presento o agemasu. Hai. Jadi memberikan hadiah kepada ibu. Pihak penerimanya siapa? Sasarannya ibu. Haha. Oke. Hai. Paham ya? Kalau untuk bertanya, anata wa dare ni titik-titik ya, ini kosakatanya. Kata kerjanya. Dare ni denwa o kakemasu ka? Dare ni oshiemasu ka? Dare ni okurimasu ka? Dan sebagainya. Oke, desu ka? Hai, ingat ya. Jadi untuk yang agemas ya, deretan ini agemas, kakemas, oshiemasu, okurimasu, kasimas. Ini adalah dari pemberi atau sumber wa dan sasaran dikasih partikel ni. Oke. Lawannya dari untuk yang kosakata ini ya atau kalimat ini adalah yang pihak kita dari menerima dari orang lain. Oke, sensei tulis dulu di sini ya. Ada moraimasu menerima. Oke, nah selanjutnya ada karimasu meminjam. Nah, mungkin kalau kotobanya atau kosakatanya di bab 7 itu saja ya.
Hai. Nah, di sini adalah kosakata yang berkaitan dengan hal atau segala sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain. Berarti orang lainnya adalah sebagai sumber dan kita sebagai penerima. Hai, polanya watashi wa. Nah, ingat kita sebagai penerima. Wato-san ni, nah ini sumbernya dong. Hong o karimashita. Saya pinjam buku dari Wato-san. Kalau tadi yang agemas, ya, kalau kalimat yang keempat tadi itu ini diartikan dari di sini. Maka untuk yang pola kelima ini ya sama-sama nih loh, hati-hati. Sama-sama nih. Pola yang untuk yang muraimas, karimas dan naraimas ini ni-nya di sini artinya dari. Sensei, kan dari itu ada kosakata sendiri, kara. Boleh nggak misalkan kita pakainya kara aja biar simple? Boleh banget. Boleh banget. Tapi kalau misalkan mau pakai kara sih itu nggak salah. Umumnya sih pakainya ni. Boleh juga pakainya kara. Kara itu dipakai misalkan mau pinjam uang dari bank. Nah, gitu. Kalau untuk perorangan sih uang dan sebagainya, pensil kayak gitu, pakainya ni. Oke, tapi tidak salah kok pakainya kara. Hai. Ya, lanjut. De sensei ni hong o moraimashita. Oke, biasanya sih di sini juga bentuk lampau. Biasanya ya, pada umumnya. Karena sudah menerima, dia menceritakan hal yang sudah diterima dia, sudah dipinjami, sudah belajar kayak gitu. Kaisa no hito ni hong o karimashita. Nah, jadi pinjam buku dari orang perusahaan. Kalau untuk bertanya, anata wa dare ni hong o karimashita ka? Hai. Kamu pinjam buku dari siapa? Dari siapa gitu ya. Kata-katanya tetap dari, karena di sini orang. Di sini orang, oke. Tergantung ya, kalau di sini bisa jadi sumber, bisa jadi sasaran, tapi kalau ini untuk yang sasaran, ya karena sama-sama nih, hati-hati. Kalau yang untuk kalimat dan sebagainya, teman-temannya di sini ada sumbernya. Oke, gampang ya. Nah, segi lanjut. Nah, pola yang terakhir di nomor 6 ini kita akan menyampaikan apa ya? Sebenarnya sih sudah dipelajari di bab 4 untuk yang bentuk lampau masta. Oke, tapi ini hanya untuk mempertegas, memperjelas itu dikasih kata mo. Artinya sudah dipakai, diikuti kata kerja bentuk lampau masta. Bentuk lampau ya. Jadi keadaan atau gerakan yang sudah selesai atau terjadi. Contohnya, mo nimotsu o okurimashita. Sudah mengirim barang. Oke. Mo Osaka jo e ikimashita. Sudah pergi ke benteng Osaka atau Osaka Castle ya. Oke. Mo purezento o kaimashita. Sudah membeli hadiah. Kalau untuk bertanya emang bisa nggak sensei kalau untuk bertanya? Bisa banget. Misalkan anata wa mo hiru gohan o tabemashita ka? Apakah sudah makan siang? Nah, jawabannya hai. Mo-nya boleh diikutkan, boleh dihilangkan. Mo tabemashita. Oke, mo tabemashita. Bagaimana kalau untuk jawaban belum, sensei?
Nah, ini nanti akan ada kosakatanya ya. Iye mada desu. Oke, iye mada desu. Hai. Kok sensei tidak jawabannya negatif lampau? Kalau untuk jawaban negatif lampau tidak cocok untuk yang di bab ini ya. Oke. Karena ini adalah untuk menanyakan sudah atau belum gitu saja. Bukannya sudah dilakukan dalam bentuk lampau, tapi hanya menanyakan kondisinya kamu tuh sudah atau belum kayak gitu. Minasan wa mou wakarimashita ka? Mou wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Atau ya kalau belum ya iye mada desu. Gitu. Hai. Sampai di sini dulu ya untuk penjelasan di bab 7. Minasan silakan di fokusu kembali supaya lebih mengerti ya, terutama untuk yang pola keempat dan pola kelima di sini. Mana yang sumber, mana yang sasaran. Hai. Ja, jangan lupa share di media sosial Minasang atau ke teman-teman Minasang supaya banyak orang yang semakin tahu cara belajar otodidak dengan mudah. Sayonara, arigatou gozaimashita.